Haleluya, shalom. Semangat semuanya Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu ya. Boleh kasih salam kanan kirinya, boleh bangkit dari tempat dudukmu. Katakan selamat hari Minggu, kamu luar biasa, kamu cantik, kamu ganteng sekali. Wow. Haleluya, selamat hari Minggu juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan ibadah online Go Bogor dengan live streaming. Kita percaya sukacita Tuhan juga ada di tempat Bapak Ibu Saudara, amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Sudah masuk bulan Februari ini. Gimana? Tema gereja kita jangan lupa adalah tahun kedewasaan rohani dan berlipat ganda. Siapa yang merasa, oh saya udah semakin bertumbuh nih kayaknya nih. Amin ya. Karena pertumbuhan itu pasti terasa Bapak Ibu, ya pasti terasa. Amin. Nah hari ini kita akan sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mendapatkan Tuhan karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih ya Bapak untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersuka cita karena Engkau selalu ada berjalan bersama kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan mendapatkan Engkau pribadi, secara pribadi Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau hadir di tempat ini, Engkau ada di tempat kami beribadah, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan pujian kami Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, di tempat ini Engkau hadir, kami datang Tuhan. Bapa kami datang saat ini, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu kami naikkan, haleluya. Kau hebat, oh ajaib perkasa. Perbuatan-Mu Yesus di hidupku. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau hadir Tuhan.
Terima kasih Bapa. Sekali lagi katakan. Aku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami nggak mau takut Tuhan. Katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasamu, perbuatanmu, ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari sembah, sembah Dia, haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami sujud di kaki-Mu, kami menyembah-Mu. Mari terus sembah Dia saat ini. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, sebab Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau yang terbaik. Kami memuji Engkau, batu karang kami yang teguh, anak domba Allah, Yesus Kristus namanya. Kau kekuatan kami, dasar hidup kami Tuhan. Kami mau tertanam, bertumbuh dan dewasa di dalam-Mu. Katakan, tak usah ku takut. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari kita katakan, oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, yes, perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh Kau Tuhan, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan, ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Oh
Yesus, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu sekali lagi ku nyanyikan, lebih sungguh lagi ku nyanyi perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami izinkan Engkau untuk hadir di dalam kehidupan kami. Kami percaya surga itu adalah ketika kami ada di tempat di mana Engkau ada, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita punya tema yang sangat luar biasa. Coba bilang kanan kirinya, sangat luar biasa loh. Yaitu prinsip membangun pelayanan. Prinsip membangun. Siapa yang suka melayani Tuhan? Dimanapun kita berada loh. Gak mesti di gereja. Dimanapun kita berada, di keluarga. Suka melayani Tuhan? Nah, kita mau tahu apa sih prinsipnya hari ini. Amin. Yang pertama kita harus jadikan Yesus sebagai dasar. Yesus sebagai dasar. Coba bilang kanan kirinya, Yesus sebagai dasar. Mau bersukacita lebih lagi? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yesus dasar yang teguh. Amin. Wow. Hanya Kau Tuhan dasar kami yang teguh. Katakan sama-sama. Yesus Kau dasar yang teguh. Katakan aman. Amanku bersamamu. Yesus Kau dasar yang teguh. Ku percayakan firman-Mu. Say, ku percaya akan firman-Mu. Sekali lagi, come on. Say, Yesus Kau dasar yang teguh. Amanku bersamamu. Yesus Kau dasar yang teguh. Ku percaya akan firman-Mu. Saya yang percaya. Ku percaya akan firman-Mu. Say, katakan. Sungguh ku percaya masa depan. Katakan. Dalam rancangan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Yesus Kau dasar yang teguh. Amanku bersamamu. Yesus Kau dasar yang teguh. Ku percaya. Ku percaya. Firman-Mu. Sekali lagi katakan Yesus. Lebih antusias, come on. Yesus Kau dasar yang teguh. Amanku bersamamu. Yesus Kau dasar yang teguh. Ku percaya. Lebih sungguh lagi. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya. Come on. Sungguh ku percaya masa depanku. Amin. Dalam rancangan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Oh, Yesus Kau dasar yang teguh. Amanku bersamamu. Yesus Kau dasar yang teguh. Ku percaya. Amin. Ku percaya akan firman-Mu. Coba sekali lagi ya, come on. Yesus.
Yesus, kau dasar yang teguh. Mana suaranya? Amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh. ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Katakan firman-Mu setia. Come on. Firman-Mu setia. Say. Ajaib kuasa-Mu. Say. Allah pelepasku. Ku percaya say. Yesus, kau dasar yang teramin. Aman. Yesus, kau dasar yang teguh. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Yesus, dasar yang teguh. Kami siap dibangun di atas dasar itu, amin. Bilang kanan kirinya, kalau siap dibangun jangan lelah dong. Nah, jangan lelah, amin. Come on. Woo. Kami mau terus Tuhan melayani Engkau. Dibangun di atas dasar iman kami, yaitu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang semakin dewasa. Tiada lelah bekerja, bersama amin, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Come on, mari angkat tanganmu, ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetap antusias. Come on, katakan. Woo. Yesus, batu karang yang teguh, kekuatan kami. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yes. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kamu antusias. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas. Mari tepuk tangan buat Tuhan, come on. Yo, come on. Woo. Siap, coba gerakannya, come on. Ratakan tanah, mana tangannya? Yes, timbullah tanah yang berlubang. Coba, masih ingat nggak? Sekali lagi yo. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Haleluya, masih ingat ternyata. Siap dibangun di atas dasar iman. Come on, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Amin.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar menjadi siap menjadi siap sekali lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yang semangat berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan iman kami Tuhan. Kami mau terus semangat melayani Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami harus melayani kepada siapa Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami Bapak. Inilah kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia, katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa. Ini kehidupan kami Tuhan. Katakan, takkan pernah ku sesali mengiring-Mu sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
ku lenyap, tetap Engkau Tuhanku selamanya. Oh Yesus, ini hidup kami Tuhan. Katakan melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, amin, ku pegang teguh sampai kehidupan. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita.
Shalom Bapak Ibu. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama kembali membaca 12 pengakuan iman rasuli. Biarlah ini menjadi satu peringatan buat kita, menjadi satu doktrinnya kita terus ingat-ingat supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan dan tentu saja kita semakin dewasa rohani kita. Haleluya. Ya, mari kita baca sama-sama mulai dari yang pertama, pengakuan iman rasuli ya. Kami percaya yang pertama, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, kami percaya Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi di dalam satu Allah. Yang ketiga, kami percaya Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal yang dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan Juru Selamat dan pengantara kita. Yang keempat, kami percaya semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Yang kelima, kami percaya pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang keenam, kami percaya setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 7. Kami percaya penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. 8. Kami percaya baptisan Roh Kudus adalah saat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga Roh Kudus ada bersama di dalam hidup kita. Dan selanjutnya, setiap hari harus mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk hidup memuliakan Allah. 9. Kami percaya perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. 10. Kami percaya kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. 11. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat yang telah mati dan mengangkat semua umat yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Terakhir 12, kami percaya pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, kita masuk di bulan Februari. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini Tuhan akan terus mendewasakan kehidupan kerohanian kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau di tengah-tengah kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang menyegarkan kami semua. Engkau yang menguatkan kami semua. Bahkan Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Dan terlebih Engkau sendiri juga Tuhan yang mendewasakan rohani kami Bapa. Kami bersyukur kami bisa terus kuat di dalam Engkau, kami bisa terus sabar Tuhan, kami bisa terus tahan uji di dalam setiap apapun yang kami hadapi. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang berperang menggantikan kami Tuhan. Dan kami telah diberikan kemenangan yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah buat kami, kuasai hati dan pikiran kami, biar firman-Mu sungguh hidup dan nyata, dan kami bisa dengan antusias untuk kami menghidupinya di waktu-waktu kami dan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ingatkan bahwa tema kita sepanjang tahun ini bicara tentang the year of spiritual maturity and multiply, ya, yaitu bicara tentang tahun kedewasaan rohani dan pelipat gandaan. Biarlah ini menjadi satu tahun di mana kita mengalami seperti yang gereja yang Tuhan sudah berikan buat gereja ini untuk sepanjang tahun 2025 ini. Yang percaya sama-sama katakan amin, ya. Dan sepanjang bulan Februari ini kita tahu tema kita adalah tentang prinsip kedewasaan rohani, ya. Di minggu yang pertama sudah bicara tentang prinsip bagaimana kita membangun kehidupan kerohanian kita. Yang kemarin minggu lalu prinsip bagaimana kita membangun komunitas kita, ya. Dan hari ini kita belajar tentang prinsip kedewasaan rohani, yaitu bicara tentang prinsip membangun pelayanan. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, ya. Karena kita tahu ada satu pernyataan penting bagi kita yang kita perlu pahami, yaitu jika kita melayani, maka hidup kita akan lebih berarti. Ya. Amin. Tentu kita semua setuju ya dengan pernyataan ini. Jika kita melayani, maka hidup kita akan lebih berarti. Ya, ada banyak saya temukan orang-orang yang tidak hidup dalam pelayanan di gereja. Mereka hanya hidup seperti biasa yang dilakukan oleh orang-orang dunia, dan mereka merasa iri dengan kita. Ya, mereka iri, kita bisa beribadah, kita bisa bersekutu, komsel, pemuritan, ada ibadah raya, ada ibadah tengah minggu, ada ibadah zooming, ada ibadah kaum ibu-ibu, ada ibadah kaum pria dan sebagainya, ada ibadah kaum muda. Mereka orang-orang dunia iri Bapak Ibu melihat kita, ya. Mereka merasa hidup mereka ya gitu-gitu aja, nggak ada sesuatu yang berwarna gitu ya. Tapi sebaliknya kita orang-orang percaya yang diberikan Tuhan hati untuk melayani seperti Yesus, karena udah melayani hidup kita, maka kita wajib melayani dia, maka hidup kita akan kelihatan lebih berarti. Amin? Amin? Kasih tahu sebelah kiri kanannya, kalau kita melayani hidupmu akan lebih berarti. Nah, kasih tahu ya, biar ngeh gitu ya. Hidup kita pasti lebih berarti kalau kita melayani Tuhan. Nah, dengan demikian karena kita udah tahu hal ini Bapak Ibu, maka kita nggak perlu lagi sebenarnya bertanya, kenapa kita harus melayani? Udah nggak perlu tanya lagi ya. Terus kemudian kita juga nggak perlu berkata kepada Tuhan, apa Tuhan yang saya bisa berikan buat engkau? Ya. Terus kemudian kita juga nggak perlu merasa minder, kita nggak bisa punya keahlian apa yang mesti dikerjakan dalam pelayanan. Ya. Ada banyak cara untuk kita melayani. Kalau kita nggak punya keahlian menyanyi, kita nggak punya keahlian bermain musik, kita nggak punya keahlian untuk berkhotbah, kita masih bisa lakukan kita dengan dukung gereja ini dalam doa. Ya, Bapak Ibu bisa juga sebagai asyir, Bapak Ibu juga bisa sebagai tim support tenaga, dana, daya buat gereja ini. Banyak Bapak Ibu yang kita bisa berikan ya, dan kita bisa berikan juga waktu kita, tenaga kita, hidup kita dalam pelayanan. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk kita tidak melayani, ya. Kalau kita udah ngerti statement ini, bahwa kita melayani, hidup kita akan lebih berarti, ya. Akan lebih punya arti Bapak Ibu. Kita jadi semangat hidup ini, enggak bangun pagi, ya gini lagi, ya gitu lagi. Ya, saya ketemu dengan teman saya, dia katakan sebelum dia melayani, dia bilang setiap hari hidupnya membosankan, ya. Dia udah punya segala-galanya, tapi dia merasa bosan dengan hidupnya. Rasanya pengen pindah ke planet lain, ya. Kalau ada planet yang lebih menarik dari bumi, dia mau pindah ke planet yang lain. Dia bisa bayar itu semua, tapi nggak ada. Dan hidupnya merasa dia bosan Bapak Ibu, ya. Makanya penting kalau kita bisa melayani, bersyukurlah hidup kita jauh lebih berarti dibandingkan mereka orang-orang yang meskipun punya segala-galanya, tapi hidupnya sangat membosankan. Ya, mereka jenuh dengan hidupnya seperti itu. Awalnya menarik, tapi lama-lama ya bosan juga hidup kayak gitu. Tapi kalau kita hidup dalam pelayanan,
ada banyak hal-hal yang mewarnai hidup kita. Ya, baik suka maupun duka ya. Baik senang maupun tidak menyenangkan. Ya, namanya orang pelayanan, ketemu orang, kadang ketemu orang yang menyebelin, kadang ketemu orang yang memberikan sukacita, kadang ketemu orang yang memberikan kekuatan, tapi kadang ada orang, kita ketemu dengan orang yang nyakitin kita. Ya nggak apa-apa, itu warna dalam kita. Ya, hidup kita lebih bisa berarti. Ya, kita punya dampak buat banyak orang. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya memberikan satu alasan yang penting dalam kita melayani, yaitu apa? Karena hidup kita ini sudah terlalu banyak mendapatkan hal yang baik dari Tuhan. Berapa tahun kita ikut Tuhan? Apalagi yang udah lama ya. Berapa banyak kita udah menikmati setiap anugerah yang dari Tuhan. Terlebih kita ini sudah ditebus oleh Yesus Kristus dan digembalakan olehnya. Nah, coba Bapak Ibu. Kalau kita merenungkan itu alasan yang penting kenapa kita harus melayani. Ya. Dan Yesus sebagai gembala, dia kerjakan dan lakukan hanya tertuju kepada kita sebagai domba-dombanya, yaitu sebagai umat yang dikasihinya. Cinta kasihnya yang besar ini biarlah menjadi satu peringatan, menjadi satu kekuatan untuk kita bisa mengerti bahwa Yesus mengasihi kita, dia mengembalakan kita, dia melayani kita, dan dia sudah lakukan semuanya lebih dulu kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah sepatutnya lah kita ini harus juga melayani Tuhan dan melayani umatnya. Namun Bapak Ibu, dalam kita melayani, tentu ada hal-hal atau prinsip-prinsip yang harus kita miliki dalam kita membangun pelayanan supaya pelayanan kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Ya, karena kalau pelayanan kita nggak berkenan kepada Tuhan, ya sia-sia semua lah di mata Tuhan. Meskipun kita mungkin pelayanan terkenal di seluruh gereja, kita pelayanan terkenal di seluruh dunia. Tapi kalau Tuhan nggak berkenan, ya sia-sia semuanya, nggak ada gunanya. Ya, kita nggak mau seperti itu. Amen. Kita nggak mau seperti itu. Kasih tahu sebaliknya, saya juga nggak mau seperti itu. Ya, saya nggak mau sia-sia pelayanan saya. Ya, saya nggak mau sia-sia pelayanan saya di mata Tuhan. Oleh karena itu tema khotbah saya hari ini yaitu bicara tentang prinsip membangun pelayanan. Mari kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Ada 5 ayat ya. Oke, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, jadi ayat ini sudah memperingatkan kita. Kalau kita membangun pelayanan, harus di atas dasarnya yang penting adalah Yesus. Nah, di atasnya itu kita bangunnya bangunan apa? Emas, perak, batu permata yang tahan api, atau kayu, rumput kering, dan jerami yang mudah terbakar. Nah, itu yang pelayanan sia-sia tuh kayak gitu. Ya. Yang dibangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Oleh karena itu kokoh atau tidaknya satu bangunan memang tergantung dari fondasinya. Fondasinya dulu Bapak Ibu yang kita mesti pegang, yaitu fondasi pelayanan kita adalah kasih Yesus. Karena Yesus sudah mati buat kita, maka kita wajib untuk kita melayani Tuhan. Ya, untuk kita bisa mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah fondasi yang kokoh dari hidup kita dan pelayanan kita dan juga dari gereja kita. Nah,
Paulus sudah meletakkan dasar ini buat jemaatnya yang ada di Korintus, Bapak Ibu. Dan Paulus berharap setiap jemaat di Korintus punya dasar pelayanan yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan ini menjadi satu peringatan buat jemaat di Korintus, Bapak Ibu. Namun kondisi mereka yang memang pelayanannya itu hebat, ya, pelayanan karunia rohaninya itu banyak, luar biasa, Bapak Ibu. Ya, namun mereka meletakkan semuanya itu berdasarkan apa? Berdasarkan karena mereka sombong, mereka merasa ingin bersaing, yaitu iri hati, dan mereka punya kepentingan sendiri untuk golongan mereka. Akibatnya kalau Bapak Ibu baca di jemaat di Korintus, itu banyak mereka mengalami masalah dalam pelayanan mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ, bisa dibaca. Nanti ada banyak masalah Bapak Ibu di jemaat Korintus ini. Dan mereka Bapak Ibu sudah diperingatkan oleh Paulus, namun mereka peduli Bapak Ibu. Mereka tetap mengerjakan hal seperti itu. Nah, sekarang ada banyak gereja-gereja di akhir zaman ini itu menggenapi nubuatan 7 jemaat gereja seperti yang ditulis di kitab Wahyu. Ya, dari 7 jemaat gereja yang ditulis kitab Wahyu itu tidak semuanya bagus Bapak Ibu. Bahkan boleh dibilang yang bagus cuman 2. Ya, gereja Philadelphia yang terbaik dan kedua tuh gereja Smyrna. Ya, yang lainnya amburadul semuanya. 5 gereja yang lainnya itu amburadul. Dan itu nubuatan untuk gereja di akhir zaman dan itu terjadi hari-hari ini. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, penting kita sebagai jemaat Tuhan yang membangun gereja ini dengan dasar Kristus, kita harus membangun pelayanan kita dengan sungguh-sungguh berdasarkan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa semua hal yang kita bangun, Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita ditebus dengan darahnya, tentu kita punya kewajiban untuk membangunnya. Ya, kita nggak bisa tinggal diam aja setelah ditebus Yesus, diselamatkan, terus kita santai hidup kita, nggak ngapa-ngapain. Ya, nah ini bahaya. Nanti lama-lama kita bisa tergoda, kita akhirnya terhilang. Ya, karena kita mau, Tuhan Yesus mau setiap kita, jangan kita sampai iman kita gugur di tengah jalan. Ya, nah sekarang Bapak Ibu, apa sebenarnya tugas utama dari kita sebagai gerejanya Tuhan? Yaitu amanat agung. Ya, Tuhan ingatkan untuk kita setelah diselamatkan, kita ditebus dengan darah yang mahal, maka Tuhan mau setiap kita melakukan amanat agung. Ya, memberitakan Injil dan memuridkan orang percaya. Intinya 2 itu Bapak Ibu. Ya, meskipun jumlah orang Kristen di dunia ini sekarang terbanyak, ya, kurang lebih hampir 2,4 miliar dibandingkan jumlah penganut agama yang lain tuh sekitar 1,3 miliar. Sisanya agama yang kecil-kecil tuh ratusan ribu saja. Namun Bapak Ibu sekalian, jumlah penduduk dunia hampir mendekati 7 miliar sekarang, itu masih jauh dibandingkan 2,4 miliar. Ya, masih jauh Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita diberikan Tuhan kesempatan hidup untuk terus memberitakan Injil dan memuridkan orang percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus menyebut orang percaya itu adalah sebagai ladang Allah atau bangunan Allah atau juga bait Allah. Ada di ayat 9 dan ayat 16 ya. Dan kita memuridkan itu adalah satu cara untuk kita membangun di atas fondasi tadi. Ya, seperti ayat tadi katakan, setelah kita tahu dasarnya adalah Kristus, maka harus ada orang yang membangun di atas dasar bangunan itu. Nah, itu namanya memuridkan. Ya, itu namanya memuridkan. Memuridkan itu kita sedang membangun hidup kita dan membangun orang lain yang sudah berdasarkan Kristus, dibangun dengan bangunan yang tahan uji.
Ya, yang digambarkan yaitu bangunannya itu harus dari emas, perak, dan batu permata yang tahan uji. Jadi kita harus membangun karakter diri kita dan orang lain sesuai dengan serupa seperti Kristus. Supaya kita kuat Bapak Ibu menghadapi ujian, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi apapun. Ya, kita jangan seperti jemaat di Korintus, ya, yang tidak kuat dan mereka hanya fokus kepada pelayanan-pelayanan yang menyenangkan orang, pelayanan-pelayanan yang bikin mereka populer, tapi mereka nggak tahan uji, ya. Dan mereka dibilang membangun pelayanannya hanya dari kayu, rumput kering dan jerami yang mudah terbakar, nggak tahan uji Bapak Ibu. Nah kita nggak mau seperti itu. Biarlah jemaat di Korintus ini menjadi satu peringatan buat kita untuk jemaat Tuhan di sini supaya kita membangunnya dengan bangunan yang tahan uji, ya, yang tidak mudah terbakar. Tapi ini bukan perkara mudah Bapak Ibu. Ya, gereja ini tagline-nya adalah place of discipleship, tempat di mana kita memuridkan. Ya, dari sejak pertama gereja ini ada, itu muncul karena pemuritan, bukan karena KKR. Ya, bukan Bapak Ibu. Kita bukan jemaat yang hasil dari KKR, bukan. Kita jemaat dari hasil pemuritan. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, kamu tuh dari hasil pemuritan, ya, bukan dari hasil KKR, ya, dari hasil pemuritan. Nah, jadi Bapak Ibu, karena gereja ini tagline-nya udah place of discipleship, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita kalau kita menghidupi ini, itu sejalan dengan visi gereja ini, yaitu memuridkan dan dimuridkan untuk kita membangun kehidupan di setiap bidang kehidupan, membangun kehidupan rohani kita di setiap bidang kehidupan untuk memuliakan Tuhan. Nah itu visi misi gereja kita Bapak Ibu. Sejalan dengan topik yang saya bagikan hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena ini bukan perkara mudah, maka perlu keterlibatan dari setiap kita Bapak Ibu untuk hidup dalam pemuritan. Ya, jangan kita malas pemuritan. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Ya. Karena apa? Kalau orang nggak mau dimuridkan, maka dia dasarnya ada, tapi bangunannya nggak ada. Jadi kayak tanah kosong. Nah, bahaya kalau tanah kosong. Itu bisa didatengin sama yang lain. Ya, bilang sebelah kiri kanannya, tanahmu kosong didatengin sama yang lain. Ya kan? Itu bahaya. Dan itu membuat banyak orang Kristen kenapa dia nggak kuat, imannya gugur tengah jalan, karena dia nggak mau dimuridkan. Tanahnya kosong. Atau kalau dia imannya gugur tengah jalan, ada yang memuridkan, tapi memuridkannya bangunannya kayu, rumput kering dan jerami. Mudah terbakar. Ya. Oleh karena itu, hari ini kita mau membangun pemuritan kita dengan pemuritan yang tahan uji, yang kuat dengan menghadapi tantangan. Ya, dibangun dengan emas, perak, dan batu permata. Nah sekarang kita mau lihat, nah prinsipnya apa dalam kita membangun pelayanan ini. Ya ada prinsipnya ya, supaya bangunan kita ini kuat, tahan uji Bapak Ibu. Jadi kalau kita dimuridkan, jangan mau kalau kita dimuridkan dengan cara-cara hanya untuk menyenangkan diri kita aja. Nah makanya kita di gereja ada namanya Bible Study setiap hari Rabu via Zooming supaya Bapak Ibu bisa dimanapun berada, bisa tetap akses, bisa tetap ikuti, dan bisa pakai media apapun yang Bapak Ibu punya. Mau laptop, mau HP, mau tablet, mau apapun bisa. Via Zooming ya. Zaman udah berubah Bapak Ibu, zaman udah gampang, sekarang bisa ngikutin Bible Study dimanapun kita berada, nggak harus datang ke gereja. Nah gunanya Bible Study itu adalah gunanya untuk memuridkan kita. Membangun bangunan yang kuat, yang kokoh, yang tahan uji. Ya, makanya Bapak Ibu mesti ikut Bible Study itu. Supaya Bapak Ibu makin diperlengkapi. Supaya bangunannya tahan uji, emas, perak, dan batu permata. Kuat Bapak Ibu. Ya, jangan mau kita hanya dimuridkan dengan kaleng-kaleng ya, abal-abal. Gak kelas Bapak Ibu. Nanti yang ada kita
bangunannya gampang terbakar. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa prinsipnya dalam kita melayani, ya, membangun pelayanan, baik pelayanan pemuritan, pelayanan panggung, pelayanan belakang panggung seperti stage production yang ada di belakang, maupun pelayanan di balik layar, doa ataupun pelayanan dukungan dana, dukungan tenaga, dukungan pikiran, dukungan hidup kita semuanya untuk gereja. Nah, apapun pelayanan kita bangun, kita harus punya prinsip Bapak Ibu. Jangan kita membangun pelayanan tentu nggak ada prinsip. Oh karena nggak enak hati ketemu pendetanya nanti ditanya, kok nggak pelayanan gitu. Kan nggak enak jawabnya apa. Ya, jangan karena itu. Ya, kita harus membangun pelayanan kita karena kita punya prinsip. Amin. Katakan sebelah kiri kanannya, membangun pelayanan karena saya punya prinsip. Ya, punya prinsip. Nah, ada prinsip ya Bapak Ibu. Ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama, melayani itu harus sesuai dengan kerelaan hati. Nah, ini yang pertama. Ya, 1 Petrus 5 ayat 2 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Wah, dalam ya ayat ini. Ayat ini sangat dalam. Kalau kita renungkan, benar-benar Tuhan tuh mencari orang yang benar-benar tulus hatinya dalam melayani. Enggak neko-neko, enggak cari macam-macam. Ya, yang benar-benar rela hatinya. Artinya benar-benar keluar dari jiwa yang tahu bahwa apa yang ada padanya itu sudah diberikan oleh Tuhan lebih dulu. Dan dia tinggal menyalurkannya aja, tinggal mengeluarkannya aja. Nah, itu hati yang rela. Ya, jadi bukan dari sesuatu untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nah, itu bukan dari Tuhan pasti. Kalau yang dari Tuhan, pasti hati yang tulus yang Tuhan udah berikan buat kita, nah kita tinggal keluarkan aja. Itu namanya kerelaan hati, ya. Dan kerelaan hati itu bukanlah sebuah jasa yang harus dipuji oleh orang lain, ya. Nggak perlu, kita nggak cari itu Bapak Ibu. Dan kerelaan itu adalah satu kesadaran yang tidak ada sesuatu yang kita rasa berat pada waktu kita mengalirkan kerelaan itu, melakukannya itu. Enggak ada sesuatu yang berat yang kita rasakan, ya. Dan kita tahu bahwa kalau orang hati yang enggak rela, enggak suka rela, maka yang ringan pun tidak akan bisa bergerak dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita merasa itu terlalu berat untuk kita tanggung. Ya, itu bedanya kalau orang yang enggak suka rela. Ya, yang ringan pun jadi berat. Orang cuma suruh doa aja, susah Bapak Ibu, berat gitu ya. Ya. Kalau kita tanya berapa banyak di sini yang terus berdoa buat gereja, Kos Bogor? Ada Bapak Ibu? Coba angkat tangan yang terus berdoa buat gereja Kos Bogor. Luar biasa ya. Oke, puji Tuhan. Ya, yang nggak ngangkat tangan mungkin nanti berdoa ya buat gereja ini. Ya, kita tahu gereja ini perlu dukungan doa dari Bapak Ibu, saudara sekalian. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, kita percaya gereja ini dibangun dengan hati yang murni, dengan sungguh-sungguh kita mengedepankan firman Tuhan. Ya, makanya setiap kali kita Bible study setiap hari Rabu, saya selalu bilang kepada jemaat Tuhan yang mengikutinya, kita pokoknya mengajarkan sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak ada di firman Tuhan, kita nggak mau ajarin. Itu aja udah. Karena kita nggak mau ngajarin dogma. Dogma itu ajaran manusia yang mirip ajaran Tuhan. Tapi itu bukan ajaran Tuhan. Ya, dan itu bisa bahaya, Bapak Ibu. Bisa menyesatkan. Ya, yang nggak ada dibikin ada. Padahal di firman Tuhan nggak ada. Ya. Tapi kalau doktrin itu ada di firman Tuhan. Yang kita baca setiap minggu
12 pengakuan iman rasuli. Itu doktrin. Nah itu ada dalam Alkitab. Makanya kita ajarin. Ya, berapa banyak orang-orang yang mencoba menghasut saya untuk mengajarkan hal-hal yang di luar doktrin. Yaitu dogma-dogma mereka. Saya nggak mau Bapak Ibu. Saya bilang saya nggak bisa ngajar kayak gitu. Saya hanya suruh ngajar oleh Tuhan doktrin. Sesuai dengan Alkitab. Yang ada di Alkitab aja saya ajarin. Yang nggak ada di Alkitab, nggak saya ajarin. Saya nggak mau. Ya, makanya saya mati-matian, saya sekolah Alkitab, saya ikut STT, ya, sampai S2, saya selesaikan semuanya. Intinya saya mau mengajarkan kepada jemaat Tuhan di sini tentang yang dari Alkitab saja, ya. Dan dosen saya, rektor saya banyak mengajar saya bagaimana dunia teologi itu banyak disusupi pengajaran-pengajaran manusia, dogma-dogma. Nah itu bahaya Bapak Ibu. Ya, jangan. Pokoknya kalau nggak ada di Alkitab, jangan. Makanya kalau bisa Bapak Ibu, bacalah Alkitab itu dari Alkitab Perjanjian Lama sampai Kitab Wahyu itu, kalau bisa 1 kali aja selesai. Baca semuanya. Supaya kita nggak mudah dibohongin. Supaya kita nggak mudah dibohongin oleh ya yang ngakunya hamba Tuhan lah itu. Ya, baca Bapak Ibu. Saya udah baca Alkitab dari Kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu 2 kali Bapak Ibu. Habis 2 kali saya baca. Setelah itu saya lanjut dengan STT, teologi, saya belajar lagi, saya ulang-ulang lagi, makanya saya udah hafal. Jadi saya tahu kalau ini, oh ini gak sesuai firman Tuhan ini. Ya. Nah Bapak Ibu mesti perlu membangun diri sendiri, seperti itu. Ya. Nah kembali kepada kerelaan hati ini Bapak Ibu. Kita lihat dari apa yang dikatakan Paulus, Kisah Para Rasul 21 ayat 13 dikatakan, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Nah, Paulus tuh saking dia rela hidupnya untuk Tuhan, sampai nyawanya pun dia rela dia berikan. Oh itu Paulus, ya. Makanya kalau kita yang pernah ikut dulu pelatihan ESC, Excellent Servant Camp, ya, untuk supaya kita menjadi servanthood, menjadi hamba yang rendah hati, itu diajarkan bahwa melayani itu adalah sebuah kehormatan, ya. Yang kedua, melayani itu adalah sebuah pengorbanan. Yang ketiga, melayani itu adalah sebuah penukaran. Penukaran apa? Kita tukar hidup dengan Tuhan. Artinya apa? Kita tukar nyawa kita untuk pelayanan. Nah, itu tingkat ketiga. Nah, Paulus ini udah masuk tingkat pelayanan grade yang tertinggi Bapak Ibu. Yaitu dia tukar nyawanya untuk pelayanan. Makanya dia nggak pernah ada rasa penyesalan, tidak pernah ada rasa menyayangkan hidupnya seperti itu. Dengan dia mati dipenggal kepalanya. Dia nggak ada penyesalan sama sekali. Bahkan sebelum dia dipenggal kepalanya, dia masih tetap nulis kitab yang kita baca di Perjanjian Baru itu. Masih tetap menulis surat, menulis kitab itu Bapak Ibu. Dan tercatat di Perjanjian Baru itu hampir semuanya itu tulisan dari Paulus. Yang dulunya adalah orang-orang yang membunuh orang Kristen. Dia tukar hidupnya seperti itu. Luar biasa ya. Nah, itu dia lakukan dengan kerelaan hatinya. Sampai sebegitu jauhnya Bapak Ibu. Dia relanya. Nah biar ini saya ceritakan supaya Bapak Ibu bisa punya patokan. Paulus orang biasa sama kayak kita. Ya, manusia biasa. Tapi dia bisa sampai tingkatan kerelaan hatinya itu sejauh itu. Nah kita kira-kira yang di mana? Ya. Nah kita mesti harus belajar Bapak Ibu. Untuk kita punya hati yang rela dan penuh pengabdian dalam melayani. Ya, saya bersyukur di sini saya masih bersama dengan orang-orang yang dulu masih pertama merintis pelayanan gereja ini. Ya, gereja ini ada sudah hampir 19 tahun. Ya,
Nanti bulan depan kita akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-19. Dan hampir 19 tahun ini, 19 tahun saya masih bersama dengan orang-orang yang pertama ada di gereja ini ya. Masih ada ya. Ada Bapak Santo, ada Bapak Yohanes, yang dulu masih bujang sekarang udah menikah, udah punya anak. Ya kan. Dan masih ada Bapak Jose di belakang juga. Dan masih ada yang lain-lain ya. Dan mereka semua masih ada Bapak Ibu menemani saya di gereja ini. Dan saya tahu itu semua karena mereka lakukan dengan kerelaan hati mereka. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, haleluya. Ya, itu prinsip pertama, melayani sesuai dengan kerelaan hati. Pasti kita akan bertahan lama Bapak Ibu. Kalau melayani dengan maksud-maksud tersembunyi untuk cari keuntungan pribadi, enggak akan tahan lama. Tunggu aja tanggal mainnya, pasti akan jatuh. Ya. Yang kedua, prinsip kedua, melayani itu identik dengan kerendahan hati. Mari kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus katakan dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Kerendahan hati adalah hal yang penting dan perlu, karena di tengah jabatan dan kedudukan kita sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, apalagi di zaman gereja sekarang Bapak Ibu. Ya, hamba Tuhan, pendeta, gereja, wow, kalau udah banyak pengikutnya, khotbahnya udah mulai disukai banyak orang, maka dia akan melebihi dari para superstar. Dia akan melebihi daripada selebriti. Dia akan melebihi daripada presiden sekalipun. Ya, luar biasa kan zaman sekarang ini. Padahal dia cuman hamba Tuhan. Namanya hamba Bapak Ibu. Tapi dia lebih tinggi, lebih populer dibandingkan para petinggi-petinggi negara. Ini satu fenomena yang sangat menarik di akhir zaman ini. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian akan sangat mudah untuk hamba Tuhan itu dia menyombongkan dirinya. Akan dengan sangat mudah untuk hamba Tuhan itu dia meninggikan dirinya. Karena itu tadi, kenyataan yang diterima adalah kalau dia sudah terkenal Bapak Ibu, maka dia akan melebihi seorang presiden. Dia akan melebihi seorang selebriti, bahkan dia melebihi seorang superstar di dunia ini. Ya, saya nggak usah sebut namanya, banyak sekali hamba Tuhan seperti itu. Dan ini menjadi satu gambaran yang jelas untuk kita bagaimana kerendahan hati itu sulit untuk orang-orang yang hidup di dalam pelayanan. Nggak gampang Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Ya itu tadi. Karena seringkali kita manusia kalau udah diangkat-angkat, dipuji-puji, kerendahan hatinya suka lupa Bapak Ibu. Ya, suka hilang. Suka nggak kepikiran. Yang ada kita hanya senang aja dipuji, senang ditinggikan. Ya. Tapi Tuhan ingatkan kita hati-hati. Karena melayani itu identik dengan kerendahan hati. Semakin kita rendah hati, semakin Tuhan yang meninggikan kita. Ya. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu bermegah karena dirimu, tapi bermegahlah karena Tuhan. Ya. Oleh karena itu, biarlah menjadi satu yang mengingatkan kita bahwa saat kita melayani Tuhan, apapun respon yang kita terima dari orang lain terhadap hidup kita. Waktu kita mungkin melayani dengan sungguh-sungguh tapi kita ditolak, kita melayani Tuhan kita melayani jemaat itu dengan mati-matian tapi jemaat itu nggak ada rasa terima kasihnya, nggak ada rasa balas budinya, ya dia malah nyuekin kita, bahkan
dia melupakan kita, nah, itu kita artinya diajar untuk rendah hati Bapak Ibu. Ya, kalau kita melayani Tuhan, kita melayani jiwa-jiwa maunya dipuji, maunya terus disenengin hatinya, maka yang ada nanti kitanya jadi sombong. Ya, kita jadi tinggi hati. Oleh karena itu nggak ada cara lain, natur itu apa ya? Alami. Keadaan alami dari kerendahan hati itu ya cuman itu Bapak Ibu. Kalau kita melayani nggak dipuji orang, kita nggak dilihat orang, kita nggak digubris sama orang lain, nggak apa-apa. Kita harus makin rendah hati. Itu namanya naturnya melayani dengan kerendahan hati. Sama seperti Yesus, bayangin. Yesus udah dia melakukan pelayanan dengan luar biasa, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, semua menyaksikan itu Bapak Ibu. Tapi hanya sedikit yang mau ikut Yesus, yang lain mencemooh Yesus. Dibilang Yesus apa? Pakai kuasa gelap. Ya. Sampai Yesus bilang, bagaimana mungkin saya pakai kuasa gelap? Karena saya justru mengusir kuasa gelap dari orang-orang itu. Ya kan? Tapi tetap orang gak mau percaya. Banyak orang gak mau ikut Yesus. Karena dibilang Yesus tuh pakai kuasa gelap. Ya kalau zaman sekarang tuh kayak dukun lah gitu. Ngapain gue ikut dukun gitu kan. Nah coba. Apakah Yesus tersinggung, sakit hati? Ya. Secara manusia pasti ya. Tapi karena dia tahu melayani itu identik dengan kerendahan hati, maka dia gak peduli dengan itu. Yang penting dia tetap rendah hati, dia tetap kerjakan. Dia tetap berjalan melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa dengan jumlah pengikut yang makin lama makin dikit Bapak Ibu. Awalnya banyak yang ikut waktu dia khotbah di Bukit Bahagia itu kan. Namanya Bukit Tabga namanya. Nah banyak banget 5.000 orang lebih. Itu baru yang prianya, belum wanitanya sama anak-anak. Itu jumlahnya 10.000 orang lebih. Bayangin Bapak Ibu, begitu dia khotbahnya makin tajam, makin kuat. Kalau kamu mau ikut aku, pikul salib. Dan sangkal diri, makin berkurang jumlahnya Bapak Ibu. Sampai akhirnya lama-lama makin berkurang dan tinggal berapa? Tinggal 12. Nggak ada lagi udah. Tinggal 12 Bapak Ibu. Makin berkurang, makin menyusut. Makin gak populer Yesusnya. Kalau zaman sekarang, hamba-hamba Tuhan, kayak gitu Bapak Ibu. Pertama, pengikutnya banyak, lama-lama berkurang. Makin lama makin dikit dan tinggal dikit. Itu hamba Tuhan pasti apa? Ujung-ujungnya stres. Ya. Bisa jadi, kalau dia gak kuat bisa bunuh diri Bapak Ibu. Berarti dia melayani bukan dengan kerendahan hati. Tahuan udah. Oh dia berarti dia melayani selama ini hanya untuk cari pujian dari manusia. Nah ini bahaya ya. Jangan kita seperti itu. Karena orang yang mau sombong dimanapun bisa Bapak Ibu. Di kelompok kecil bisa. Di kelompok jemaat yang gede bisa. Di kelompok jemaat yang lebih gede lagi. Wah lebih bisa lagi. Ya, bisa Bapak Ibu. Mau di mana aja kalau mau sombong bisa. Gak harus nunggu di tempat yang gede baru bisa sombong. Enggak. Ya, oleh karena itu Tuhan ingatkan kita semua bahwa melayani itu identik dengan kerendahan hati. Kita nggak dianggap, kita nggak dilihat, kita nggak dipandang pun nggak apa-apa. Yang penting Tuhan melihat kita. Saya berdoa terus buat gereja ini, saya mendukung terus gereja ini, saya melayani dengan sungguh-sungguh. Berapapun jumlah jemaat yang ada, saya terus kerjakan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Tetap persiapannya tetap sungguh-sungguh, nggak pernah berkurang meskipun jumlah jemaatnya kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang enggak banyak. Tetap cara pelayanannya sama. Amin? Tetap cara pelayanan sama, enggak berkurang. Ya, antusiasnya tetap mantap, terus jalan terus. Nah, mesti gitu Bapak Ibu. Itu baru namanya melayani dengan kerendahan hati, ya. Tapi kalau kita melayaninya dengan lihat-lihat, colek sana, colek sini, ngukur-ngukur, timbang-timbang. Nah, itu udah nggak ada kerendahan hati. Berarti dia melayani hanya untuk cari pujian aja.
Nah itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Itu membangun pelayanan dengan seperti rumput kering, jerami, dan kayu. Mudah terbakar. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Kita nggak mau seperti itu. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Prinsip yang ketiga dalam kita melayani itu, melayani dengan dasar motivasi yang benar untuk Tuhan. Nah ini lebih dalam lagi. Ya, melayani dengan dasar motivasi yang benar untuk Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 12-13 dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Nah api itu bicara tentang ujian ya. Namanya ujian ya pasti nggak enak Bapak Ibu, mana ada ujian enak ya. Semua mau ujian sekecil apapun, tetap kita merasa deg-degan, betul? Tetap kita merasa dak-dikduk. Aduh, ujian sidang, skripsi, ujian sidang bikin SIM, ujian sidang wawancara kerja, ujian apapun. Ya, bahkan ujian kita masuk BPN, ya, bimbingan pranikah, semuanya dak-dikduk, nggak ada yang enak. Bikin kita nggak tenang, ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, itu akan nampak nanti. Tapi kalau kita kuat, kokoh, mantap, diuji dengan apapun, ya tetap hasilnya emas. Hasilnya tetap bagus. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus menggambarkan ini, bahwa dia menggambarkan seperti orang yang ahli tampil dalam membangun sebuah rumah. Dia sudah diberikan oleh Roh Kudus, pencerahan untuk orang itu membangunnya dengan emas, perak, dan batu permata. Supaya waktu diuji dengan api, masalah, api cobaan, api godaan, dan macam-macam itu tidak akan mudah terbakar. Ya, artinya Tuhan tahu bahwa setiap kita yang membangunnya, kita harus membangunnya seperti yang Tuhan mau ini. Dan Bapak Ibu saudara sekalian bahwa kita tahu bahwa apa yang kita bangun itu Tuhan memantaunya ya. Kalau kita bangunnya nggak benar, pasti Tuhan akan memperingatkan kita. Ya, apalagi sampai kita bangun pelayanan itu, bangun pemuritan itu malah menimbulkan perselisihan, malah menimbulkan kekacauan, malah menimbulkan sesuatu yang merusak komunitas yang lain. Ya. Nah, pasti Tuhan akan turun tangan. Karena apa? Karena 1 Korintus 3 ayat 16-17 katakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, kalimat itu, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah Roh Kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Apa artinya Bapak Ibu? Jika ada orang yang merusak orang-orang percaya, merusak komunitas-komunitas orang percaya, maka Allah akan turun tangan Bapak Ibu. Dia akan pisahkan orang itu. Keluarkan orang itu dari komunitas. Ya, saya masih ingat dulu pelayanan pertama itu kita punya prinsip kalau orang itu udah merusak komunitas, maka orang itu kita panggil 4 mata. Ya, berdasarkan Matius pasal 18. Kita panggil 4 mata, kita nasihati. Kalau nggak mau terima juga, kita panggil dengan bersama pemimpin. Ya, kita evaluasi setelah 3 bulan kemudian kita panggil, kalau nggak berubah juga 3 bulan kemudian kita panggil lagi, kita evaluasi bersama para pemimpin. Kalau nggak berubah juga 3 bulan kemudian kita akan umumkan ke semua komunitas bahwa orang ini troublemaker. Orang ini nggak bisa dinasehatin lagi. Dia merusak bait Allah yang lain. Maka orang ini harus dikeluarkan dari komunitas. Nah itu Bapak Ibu. Ya, ayat ini. Ya, jadi kalau ada orang yang membinasakan bait Allah, kalau ada orang merusak komunitas, maka dia juga akan berhadapan dengan Allah. Ya.
Ya, kalimatnya membinasakan. Dalam bahasa aslinya itu dia dikeluarkan dari komunitas. Ya, dia harus keluar dari komunitas karena dia tidak bisa berubah. Ya, dia tetap merusak terus. Ya, dia ngegosip sana sini, menghancurkan komunitas lewat komunikasi-komunikasi yang nggak benar. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Makanya mesti dikeluarkan dari komunitas. Ya. Dan ini menjadi satu hal yang mengingatkan kita bahwa setiap kita Bapak Ibu akan dinilai oleh Tuhan. Dan nilai Tuhan itu fair, ya. Dan ini berlaku juga untuk bukan hanya pelayanan kita di gereja, tapi berlaku juga untuk pelayanan kita di dunia sekuler, ya. Berlaku Bapak Ibu. Kalau kita memahami nilai-nilai ini, waktu kita kerja di sekuler pun kita juga akan bisa menang atas hal ini, ya. Kalau orang di gereja udah bikin masalah, jadi troublemaker, dia di kerjaan saya yakin juga bikin masalah. Karena apa? Karena waktu kita membangun kehidupan rohani kita itu sama dengan artinya kita membangun karakter kita juga. Kalau rohaninya naik, bagus, maka karakternya juga akan bagus. Otomatis Bapak Ibu. Dan itu kebawa juga bukan hanya di pelayanan di gereja, tapi juga pelayanan di luar gereja, di tempat kerja kita. Dan itu akan berbanding lurus Bapak Ibu. Kalau dia di gereja bagus, sungguh-sungguh membangun manusia rohaninya, membangun orang lain dengan benar, tidak meracuni, tidak merusakkan komunikasi, maka di tempat kerja pun dia juga akan maju pekerjaannya. Dan saya sudah menemukan orang-orang di sini, saya lihat orang-orang di sini, wah dia bagus di gereja. Ternyata saya cek di kerjanya, bagus juga Bapak Ibu. Ya, sama. Ternyata paralel ya kan, berbanding lurus, sama. Tapi sebaliknya juga, kalau dia di sini jadi troublemaker, di luar jadi troublemaker juga di kerjaan dia. Nah, itu yang menjadi satu hal yang mesti kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Supaya kita melayani itu dengan dasar motivasi yang benar untuk Tuhan. Ya, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Dan kita tahu bahwa pelayanan sebaik apapun dan mau berkenan kepada Tuhan, ya kita harus lakukan dengan motivasi yang benar untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk yang lain, ya. Jangan melayani itu untuk menyenangkan pendetanya. Jangan melayani itu untuk menyenangkan pimpinan kita di gereja. Enggak perlu. Ya, apalagi kayak model saya. Saya orangnya enggak terlalu bisa bisa diangkat dipuji-puji. Ya. Karena memang dasarnya saya orangnya enggak terlalu suka kemakan dengan pujian. Ya. Buat saya yang penting tunjukin aja hasilmu. Kalau hasilmu bagus, saya akan puji. Ya. Dan itu yang penting. Dan saya percaya bahwa kalau kita mau terus belajar untuk membangun kehidupan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang murni, tulus, jangankan orang lain, Tuhan pun tahu Bapak Ibu, ya, Dia Maha tahu, Dia pasti akan menghargai kita, Dia pasti akan membawa kita untuk mengalami kehidupan yang makin hari makin terus naik, amin. Makin hari makin terus luar biasa Bapak Ibu. Biarpun orang nggak lihat, biarpun orang nggak muji kita, nggak apa-apa. Kerjakan aja sesuai dengan standar yang tinggi untuk kita berikan untuk Tuhan. Bukan untuk orang lain, bukan untuk manusia Bapak Ibu. Saya percaya itu menjadi satu alasan buat kita untuk kita melayani dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oleh karena itu saya bersyukur untuk jemaat Tuhan di Gereja Okas Bogor ini yang terus ada dan berada dan bersama dengan kita. Biar menjadi satu kehidupan pelayanan yang makin hari makin memotivasi kita untuk kita makin dewasa rohani kita. Makin sungguh-sungguh, makin kuat. Ya. Buat apa Bapak Ibu kita hidup di dunia ini kalau kita banyak dipuji orang, kita punya banyak uang, tapi kita nggak berkenan di mata Tuhan. Nah itu aja. Yang selalu saya pikirkan tiap hari. Yang penting kita mesti cari berkenan kepada Tuhan. Ya,
Jangan kita cari pujian dari orang lain. Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Kalau Tuhan nggak meninggikan kita. Tapi kalau Tuhan yang tinggikan kita, nggak ada siapapun yang bisa menurunkannya. Ya. Oleh karena itu, hari ini dari kesimpulan khotbah saya hari ini, untuk membangun pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, maka kita perlu memiliki 3 prinsip ini. Prinsip pertama, layani sesuai dengan kerelaan hati. Ya. Artinya punya hati yang tulus, yang Tuhan sudah berikan buat kita. Salurkan aja. Yang kedua, melayani identik dengan kerendahan hati. Ya. Artinya apapun yang kita terima dari respon orang lain, kita tetap rendah hati. Gak usah cari pujian. Ya. Yang ketiga, melayani dengan dasar motivasi yang benar untuk Tuhan. Artinya kita melayani dengan hati yang sungguh-sungguh hanya untuk meninggikan Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya. Oke, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kembali mengulang statement saya yang pertama tadi. Jika hidup kita melayani, maka hidup kita akan lebih berarti. Ya. Oleh karena itu, biarlah statement ini menjadi satu alasan buat kita, kenapa kita harus melayani. Tentu dengan cara yang berbeda-beda. Banyak cara yang kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Dengan mendukung dalam doa untuk gereja ini, mendukung dana untuk gereja ini, mendukung daya untuk gereja ini, terus kemudian mendukung pelayanan yang Tuhan lakukan di tempat ini, dan juga melayani lewat pelayanan panggung, melayani lewat pelayanan mimbar, melayani lewat pelayanan asyir, dan lain-lain. Dan biar itu semua menjadi jalan Tuhan untuk kita dituntun Tuhan, untuk kita melayani dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kita mau hidup kita lebih berarti untuk orang lain. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita naikkan referen pujian yang terakhir tadi. Terima kasih Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Amin Tuhan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani-Mu Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu, yes, seumur hidupku. Katakan janjimu, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi katakan janjimu, yes Tuhan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah mampu sampaikan Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan termeterai di dalam setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami mau menjadi murid-murid-Mu Tuhan yang selalu hidup dalam pelayanan. Pelayanan apapun yang kami kerjakan, bahkan sekecil apapun pelayanan yang kami kerjakan Tuhan, kami tahu
Engkau memperhitungkan semuanya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang tidak mau berhutang atas kami. Engkau yang mencukupkan segalanya yang ada dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau Tuhan juga yang menolong kesehatan kami. Engkau juga Tuhan yang menolong rumah tangga kami. Engkau juga Tuhan yang menolong pendapatan penghasilan kami Tuhan. Semuanya datang dari Engkau Tuhan. Kami hanya mau taat dan hidup dengan melayani Tuhan. Karena hidup kami jauh lebih berarti saat kami melayani Tuhan dan melayani segenap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu di gereja Oikos Bogor ini. Biar Kau pakai kami semua, para pemimpin, para pekerja, dan kami semua yang terlibat dalam pelayanan untuk memiliki hidup dalam melayani dengan kerelaan hati, melayani dengan kerendahan hati, dan melayani dengan sungguh-sungguh punya motivasi yang benar untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk yang lain. Berikan prinsip-prinsip pelayanan ini Tuhan termeterai dalam hati dan pikiran kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Mari kita percaya dan sudah terima firman ini. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih untuk sharingan luar biasa dari Bapak Pendeta Andrian. Tuhan Yesus memberkati, dan saat ini Bapak Ibu Saudara kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berdoa dulu ya. Mari kita bersatu hati. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Dan kami sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami percaya Engkau akan pakai Tuhan kiranya persembahan ini untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang memberikan ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus penyertaan-Mu terus ada buat setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan lewat amplop yang sudah diberikan atau QR Code yang ada di kursi depan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang sedang ada di rumah juga bisa memberikan lewat scan QR Code yang ada di sebelah sini ya. Oke, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, dan sembari kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan video kesaksian berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Iya. Dan saya mau mengingatkan bahwa ibadah kita setiap hari Minggu di tempat ini jam 10 pagi kita mulai. Bapak Ibu bisa datang, ajak keluarga, sahabat, dan teman-teman untuk bisa beribadah di tempat ini. Dan Bapak Ibu bisa juga kunjungin website dari Gereja Oikos Bogor di www.gobogor.com. Bisa mendapatkan di situ warta gereja, materi saat teduh untuk setiap hari, dan juga bisa mendapatkan info-info pengumuman penting yang lainnya ada di sana ya. Dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti Bible Study seperti yang tadi saya katakan. Setiap hari Rabu jam 7 malam sampai jam 9 malam Bapak Ibu bisa mengikuti di sana. Kita akan belajar banyak tentang arti-arti dalam Alkitab supaya kita makin memahami apa yang firman Tuhan tuliskan. Ya pokoknya kita kupas tuntas lah Alkitab itu sampai detail ya. Dengan kita kerjasama juga dengan Bapak Pendeta Surdi dari Gembala Sidang dari Gereja Oikos yang ada di Jakarta, yaitu GO NGM, New Jerusalem Ministry. Dia seorang teolog dan juga bersama saya kita akan terus mengupas banyak hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan yang ada ditulis di firman Tuhan. Ya, ikuti Bapak Ibu dan didapatkan linknya dengan Bapak Ibu mendaftar terlebih dahulu di Bible Study ini ya. Via Zoom, dan itu bahasanya mudah dimengerti, tidak rumit, tidak jelimet, dan itu sangat menguatkan kita ya. Ada banyak berkat yang kita bisa terima lewat pengajaran Bible Study setiap hari Rabu ya. Dan biarlah kita semua makin dewasa rohani kita. Oke, nah itu Bapak Ibu saudara sekalian. Dan Bapak Ibu jangan lupa juga kita akan ada ini ya, di bulan depan kita akan merayakan ulang tahun dari gereja ini. Dan Bapak Ibu bisa terus berdoa buat gereja ini supaya gereja ini makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Dan kita semua sebagai jemaat di gereja ini kita bisa ajak juga orang-orang yang belum percaya Bapak Ibu. Kita layani di Komsel dan kita ajak mereka bisa beribadah di tempat ini ya. Supaya makin banyak jiwa-jiwa baru yang Tuhan tambahkan di gereja ini ya. Jangan mindahin jemaat dari gereja lain ya. Jangan Bapak Ibu ya. Bawa jemaat Tuhan yang tidak bergereja atau mereka yang belum kenal Tuhan, layani secara pribadi. Kalau mereka udah mulai bisa beribadah, ajak ibadah tempat ini. Nah itu yang betul Bapak Ibu ya. Biarlah kita mau menjadi gereja yang sungguh-sungguh melakukan amanat agung sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa syafaat ya. Dan sebelum kita naikkan doa syafaat, kita sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu Tuhan. Engkau yang telah mati, bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kami semua. Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, dan Engkau mengembalakan setiap kami dengan perhatian-Mu, dengan dukungan-Mu Tuhan yang kuat bagi kami.
Biarlah kami mau menjadi domba-domba yang setia, yang mengikut Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Untuk kami melayani dimanapun kami berada. Terlebih di gereja Kos Bogor ini. Beri kami terus hati yang melayani dengan makin sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus melibatkan Kau Tuhan dalam keluarga kami, dalam pernikahan kami, dalam kami mendidik anak-anak kami Tuhan. Biar mereka semua satu keluarga kami ini Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, membangun kehidupan kerohanian kami makin dewasa di hadapan Tuhan. Dan kami makin antusias melayani Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Kami serahkan juga Tuhan pendidikan, sekolah, kuliah dari kami semua dan juga anak-anak kami. Biar mereka semua boleh berjalan dengan lancar, baik, beri hikmat Tuhan, supaya mereka memuliakan Tuhan dengan nilai-nilai mereka yang terbaik yang mereka bisa berikan. Kami serahkan juga untuk pekerjaan kami, bisnis kami, profesi kami, bidang usaha kami, toko kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu sumber berkat kami hanya dari Engkau Tuhan. Oleh karena itu Bapa, beri kami kekuatan Tuhan untuk kami bisa mengelola setiap sumber berkat kami ini Tuhan. Setiap berkat-berkat yang kami terima ini Bapa. Supaya semuanya kami bisa persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami tahu Tuhan, semua persembahan yang kami berikan Tuhan, biarlah persembahan itu kami lakukan dengan penuh kerelaan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Tuhan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi kami, memberikan api-Mu Tuhan, terus membakar setiap hati kami, untuk kami makin on fire melayani Tuhan. Dimanapun kami berada, baik di pelayanan di gereja maupun juga pelayanan kami di tempat kerja, di rumah kami, bahkan dimanapun kami berada. Beri kami terus antusias Tuhan untuk melayani Tuhan, dengan motivasi yang benar untuk meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai jemaat-Mu Tuhan di gereja Kos Bogor untuk jadi pelayan-pelayan yang berdampak dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk kota yang kami diami Bogor dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberikan pemerintahan yang baik, yang kuat, yang tangguh untuk pemerintahan ini. Biarlah banyak gereja-Mu Tuhan, banyak umat percaya di kota Bogor yang terus berdoa bagi kota ini Tuhan. Dan kami percaya kota ini penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami selalu dalam tangan-Mu. Engkau yang memilih Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden yang ada saat ini Tuhan, beserta dengan para menteri, kabinet yang ada baik dan aparatur pemerintah baik di pusat sampai ke daerah, dan juga TNI, Polri, kehakiman, DPR, MPR, semuanya Bapak kami selalu dalam tangan-Mu. Biar mereka bersatu hati untuk membangun Indonesia lebih maju, lebih kuat, dan lebih bisa terus mengatasi segala gangguan apapun juga Tuhan. Dan kami percaya berkat melimpah atas Indonesia. Karena ada banyak orang-orang percaya di Indonesia yang terus berdoa bagi bangsa ini setiap waktu Tuhan, setiap hari. Karena kami melihat Indonesia sungguh-sungguh mengalami hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa ini Tuhan. Sehingga makin banyak orang-orang percaya Engkau tambahkan Tuhan pada setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia Bapak. Dan kami melihat Indonesia akan diberkati Tuhan lebih lagi. Dan Indonesia juga jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang penuh kasih sayang, telah memberikan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Terima juga berkat dari Allah Anak di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati dan telah bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terima juga berkat dari Allah Roh Kudus yang selalu diam dalam kita, selalu mengajar kita, mendidik kita, menolong kita untuk terus tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan bila kita mau mengerjakan panggilan Tuhan ini dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan kami bisa mengucap syukur. Mari kita yang percaya dan sudah terima berkat ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sampai bertemu lagi di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Happy Sunday. God bless you all. Berikan salam kiri kanan Bapak Ibu. Melayani dengan sungguh-sungguh.